Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman di wabarakatuh. Brokers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam podcastnya Timoho Blog Channel. Nah, teman-teman sekalian, kali ini di studio kita ini kedatangan seorang, saya sih bilang seniman, seniman tenang, sastrawan, tenang, pemikir tenang, gitu. Tapi yang jelas beliau bernama Dr. Akhir Rusono yang bergelut di bidang dunia seni, tapi seni sastra, puisi, sastra Jawa khususnya. Iya, puisi, geguritan itu dan cerita pendek berbahasa Jawa. Cerpen berbahasa Jawa. Beliau asli orang Jawa. Asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Jawa berarti ya. Ada keturunan Suriname apa? Keturunan mana itu ya? Siapa itu keturunan itu? Orang katanya juga kita ada petilasan Pak. Ada petilasan namanya Eyang Sergi Asmorogati. Oh, iya. Nah itu konon katanya prajurit kepelantrang ke daerah saya Dusun Gondang itu. Nah itu prajurit sana. Majapahit. Ada petilasan. Kesasar ke sana gitu. Ada petilasannya sampai sekarang. Jadi ada tradisi Saparan namanya. Itu ada makamnya Eyang Sergi Asmorogati yang setiap tahun ada tradisi di Gunung Kidul di sana itu kalau ada anaknya sakit itu Eyang Sergi nanti kalau anak saya sembuh dari sakitnya pada Saparan sambil kambing. Masih ada gitu. Nadar. Baik teman-teman sekalian, Mas Akhir Rusono ini saya nggak tahu deh. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu seorang pegiat sastra. Jadi, pernah jalan dari Merapi sampai kemana sambil baca puisi, pernah Mas? Iya, pernah baca geguritan selama 5 hari 5 malam. Dapat muri. Saya pikir kurang kawian, Tapi inilah Mas Akhir. Kemudian saya akan bertanya. Beliau kan terus melanjutkan pendidikan sampai jenjang doktor ya, tentang sastra. Mas, bagaimana sih sebetulnya perkembangan sastra terhadap teknologi kita sekarang? Kan begini Mas, kita masih ingat ketika sastra Indonesia kayak sastra Jawa kayak gitu, sastra apapun kemudian masuk dalam semua ruang seni kehidupan masyarakat kita, gitu kan? Kita masih punya rasa yang kuat terhadap karya itu, rasa yang kuat tuh Mas. Karena kan seni kan berbasis pada rasa. Betul. Sekarang dengan adanya teknologi ini ada misalnya ada ya HP, kemudian ada media sosial. Nah, kemudian bagaimana perkembangan teknologi ini bersinggungan dengan karya sastra yang memiliki related dengan rasa gitu, rasa manusia gitu. Iya Mas, perkembangan. Jadi gini Mas, saya kira masing-masing orang itu ada eranya ya. Era Akhir Rusono ketika kiprah di dunia sastra Jawa waktu itu kan mulai tahun 92 begitu ya. Nah, era saya beraktivitas di dunia sastra Jawa itu asik di dunia sunyi, kemudian di tempat-tempat yang sepi gitu, kemudian perlu perenungan. Nah, itu kan masa saya nih gitu. Tapi masa saat ini barangkali seorang remaja atau kaum millennials itu istilahnya juga memiliki rasa yang sama, hanya pada tahun dan waktu yang berbeda saja. Gitu mungkin. Mungkin begitu kalau kita tanyakan kepada anak-anak muda, sastra menurut Anda gitu. Nah, kalau saya kan kemudian di zaman dulu masuk, di zaman sekarang masuk, kan gitu. Nah, mohon maaf ini memang kemudian wong tua iki kadang salah nubruk, bener geplok itu. Intinya menyalahkan kondisi atau menyalahkan keadaan, paling tidak diri saya. Itu gini, sekarang itu lebih Mas Dwijo, lebih ringan. Maksudnya proses untuk mencapai dinamakan seorang sastrawan atau mungkin ya sastrawan lah gitu ya. Kalau dulu kan prosesnya sangat panjang Mas, sangat panjang, harus pakai diadili, harus pakai mungkin bertubi-tubi memasukkan karya di media massa, dan yang namanya sastrawan waktu itu ketika sudah bisa masuk atau nembus koran. Kalau sekarang kan kurang tahu nih gitu. Apakah kemudian orang yang bisa membuat kata-kata menjadi kalimat
yang menjadi bait, kemudian beberapa dianggap kata-kata itu indah oleh dia sendiri, kemudian diekspos di medsos, media sosial, apapun. Walaupun bikin satu udah jadi sastrawan itu. Lah, apakah kemudian masyarakat, kalau masyarakat dulu seperti saya ini tentunya tidak cukup seperti yang dilakukan. Tidak hanya sekadar menulis satu puisi, kemudian diekspos di media sosial, disebut sastrawan, belum gitu. Kalau saya tetap harus melalui proses umpamanya bertanya pada senior, nyantre, kemudian apa istilahnya mengikuti workshop gitu. Jadi tidak sembarangan ketika dia merasa bisa menulis kata-kata yang kemudian dijadikan kalimat yang menurut si penulis itu indah, tapi kan ini sebenarnya butuh dinilai apakah benar nih karya saya indah atau tidak. Nah, butuh dinilai kan saya kira. Loh, kalau begitu, kalau zaman sekarang kan ada dong sastrawan. Ada nggak sastrawan zaman sekarang ini yang paling baru siapa? Sastrawan paling baru ya saya kenal siapa ya. Saya juga sulit nih. Kemarin saya masih kenalnya Satmoko, terus Mas Laudel Tanjung Banua, ya kalau Agus Nur kan kaliber masa lalu Jokpin itu kan ya sudah senior ya, almarhum Jokpin itu, kemudian nanti ada Mustafa yang masih, kemudian kesana lagi ada Mas Budet, ada Cak Non gitu. Nah kalau sekarang yang muda itu saya juga mungkin gini Mas. Nah akhirnya kan dulu saya masih bisa fokus bersastra Jawa gitu. Fokus. Jadi dulu masih bisa fokus di sastra Jawa. Nah kalau sekarang saya kan amanahnya sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat atau abdi negara. Plus saya juga masih punya kegiatan menulis cerita pendek, tapi komunikasi dengan dunia luar ini yang kadang-kala mengkambing hitamkan kondisi atau waktu Mas. Waktu nih pokoknya mau lari ke sana kemari membina anak-anak atau apa gitu Mas. Jadi sekarang saya tergabung di ini Mas, di Poromarto, Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul itu Mas. Jadi Poromarto. Jadi Poromarto itu Paguyuban Sastrawan Jawa Kabupaten Bantul. Itu ya orang-orang yang usianya nyaris saya, kalaupun masih ada yang muda itu ada Mbak Cicit Kaswari kayak begitu ya Mas. Tapi yang jelas menurut saya sekali lagi proses yang dilalui anak-anak zaman sekarang untuk menjadi sastrawan saringannya lebih mudah dibandingkan kami lebih dahulu. Oh gitu ya? Iya mas. Karena kalau peran teknologi sendiri, apakah itu bisa menumpulkan rasa? Ini kan ini kan gini, ini kan karya seni itu kan berhubungan dengan rasa. Iya. Ya, rasa, estetika rasa, terus ada estetika kata-kata dan segala macam. Iya. Ini kan kalau zaman dulu ketika orang mau baca puisi, aku, gue ska, gue kan segala macam gitu ya. Betul. Itu luar biasa. Jadi kalau teknologi mas, mungkin secara ansih dia tidak bisa disalahkan karena teknologi itu kan mau tidak mau suka tidak suka akan hadir kan gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman. Tidak bisa disalahkan ansih kepada teknologinya, tapi sebenarnya si seseorang ini yang mau menggunakan teknologi ini sebagai media untuk menyalurkan karyanya gitu. Nah seyogianya atau sebaiknya ketika dia berkarya itu harus direnungkan terlebih dahulu. Jadi direnungkan, kemudian mencari inspirasinya ya cara-cara konvensional nggak apa-apa lah, mungkin menyendiri di gua atau minimal di ruangan. Gitu. Ya enggak sih. Enggak harus begitu. Tapi kan kaitannya dengan rasa kan mungkin paling tidak kalau menurut saya ketika di tempat sunyi, di keheningan, tidak dihirup-pikuk kehidupan itu kan rosoni, ini sekali lagi subjektivitas saya, rosoni itu lebih jos gitu, lebih bermakna. Jadi kata-kata yang kemudian ditampilkan dalam tulisan itu kan lebih gigit gitu loh mas, daripada kemudian setelah hasil perenungan itu. Iya, tapi kan kalau teman-teman berarti semua anak-anak muda sekarang menjadi sastrawan, ayo merenung dulu gitu. Oh bukan begitu, artinya gini, artinya sekarang kan lebih karena ada teknologi, dia nulis jangan-jangan tidak melalui perenungan, hanya ditulis upload. Nah ini kemudian rasanya saya kira tidak kuat ya mas. Ketika nulis namanya, ya pokoknya sekadar nulis, kemudian merasa sudah jadi satu puisi, upload.
Ini yang kemudian menurunkan rasa. Nah, kaitannya dengan pertanyaan jenengan, apakah media digital atau digitalisme atau perkembangan teknologi ini menumbuhkan rasa? Ya hanya sebenarnya tidak. Kalau kemudian menggunakan perenung tidak asal upload. Jadi tidak asal itu loh Mas. Tidak asal saya bukan, pertanyaan saya adalah gini Mas, akhirnya ya, kalau kita lihat teman-teman sekalian, itu kan orang menulis itu kan membutuhkan inspirasi yang menjadi motor utama, penggerak utama. Jadi inspirasi itu penggerak utama yang menggerakkan pikiran dan proses kita untuk menulis kata-kata inspirasi. Kalau dari Mas Akhir tadi mengatakan bahwa ada perenungan yang membangkitkan rasa, membangkitkan inspirasi, sehingga membuat tulisannya lebih bagus. Nah, sekarang kalau inspirasinya nggak dari malam-malam yang sunyi. Nah gini, saya pernah kan pakai teknologi, misalnya dia nonton wah ini ada kucing kepelindes opo misalnya, kalau kucing berantem itu menjadi inspirasi kan, memungkinkan nggak untuk membuat karya yang bagus? Memungkinkan, tapi tidak sembarangan. Kalau nulis berita mungkin bisa, nulis berita bisa, tapi kalau kemudian menulis karya sastra tentu tidak bisa sekilas begitu saja. Nanti akhirnya kata-kata atau kalimat yang dibuat ini menjadi ringan banget. Dulu pernah Mas saya, ketika saya mengadakan pembacaan puisi 5 hari 5 malam, itu saya seperti saya sebagai penulis geguritan itu seperti penjual pisang goreng, penjual tempe mendoan itu. Karena apa? Kan yang baca banyak nih, gitu. Yang baca banyak. Saya sebagai penyuplai geguritan atau penyuplai puisi. Akhirnya dari tempat pertunjukan itu ada yang lari ke tempat saya nulis itu. Mas, anunya puisinya habis itu dibaca. Oh siap. Akhirnya asal kena. Saya nulis namanya judulnya Sandal. Kowe jumlahnya loro ini. Terus kemudian Enggas. Judulnya Moto. Pernah. Jadi pernah itu karena dia Mas dituntut. Ini aku Mas, puisinya sudah habis dibaca di sana. Oh iya. Tak tulis, tak kasihkan. Baca lagi di sana kan yang pembaca banyak nih, Mas Giri, Mas Heri Leo, waktu itu terus Mas Mustafa Yasin, Dinar, kemudian Sukandar, dia termasuk Mbak Evi dan sebagainya waktu itu di PPPG Kesenian namanya Mas ya. Itu jadi, nah saya pernah merasakan berkarya yang kemudian tidak menggunakan perenungan. Iya, jadi tetap pakai Tuhan dia dulu lah, pakai apa namanya ya Mas ya? Ini bertentangan dengan nilai-nilai modernisasi yang efisien, efektif, cepat. Saya nggak ngerti. Nah, sekarang ini terakhir Mas, nggak terasa 20 menit. Mas, saya mau tanya ini, Mas Akhir punya nggak saran buat generasi muda yang masih memiliki passion terhadap sastra, terhadap dunia sastra kesenian, apa Mas, supaya sastra itu menjadi sebuah karya yang memiliki kualitas estetik. Betul. Apa kalau di zaman sekarang apa salahnya Mas Akhir? Ya teruslah berkarya, tapi jangan lupa kualitas. Jaga kualitas. Sarannya seperti apa? Tolong pakai screening. Jangan kemudian sekali tulis sekali upload, sekali tulis sekali upload gitu. Karena teman-teman yang dimaksudkan teman-teman yang mungkin masih proses bukan kalibernya mungkin Cahnon dan sebagainya. Kalau itu monggo lah gitu, umpamanya Sumito Asayuti ya monggo gitu. Kalau Swardi Dreswara mungkin oke. Tapi kalau bagi teman-teman yang berproses, teruslah berproses. Kemudian teknologi gunakan semaksimal mungkin untuk mengekspos karya berkualitas Anda. Jadi sambil mencari inspirasi lewat teknologi bisa? Ya, bisa. Kalau mencari inspirasi itu kan bisa lewat teknologi, bisa lewat kucing kepelindes, bisa lewat mungkin angin ribut, bisa kemudian bedek, petir, bisa menonton televisi, menonton istrinya atau menonton pacarnya, kan bisa inspirasi dari mana-mana. Tapi inspirasi itu tidak kemudian menurut hemat saya itu ada inspirasi ditulis, diupload. Tapi inspirasi itu direnungkan, ditulis kalau bagi penyair loh ya. Lah orang kesuwen ya enggak lah gitu. Merenung itu bukan berarti untuk memperlambat waktu. Merenung itu bukan membuang waktu, bukan memperlambat atau
mempercepat waktu, tapi merenung itu sebenarnya kira-kira karya saya ini akan menimbulkan gejolak seperti apa ya gitu. Apakah kemudian akan nanti menerobos SARA, artinya justru menerang SARA gitu loh kan. Pornografi, porno aksi itu kan juga perlu direnungkan Mas. Mungkin karena kalau sembarangan nulis, apalagi di era medsos seperti ini, jangan-jangan nanti malah bermasalah sendiri gitu. Bukan persoalan kualitas. Ini kan bukan persoalan ingin mencari viral-viralan sebenarnya. Kalau ingin disebut sebagai penyair loh. Jadi bukan menjadi Jadi viral. tujuannya apa misalnya untuk di medsos, apakah untuk diviralkan atau sekedar kepuasan kan? Ya idealisme, Gitu. ya idealisme, kemudian selain menyampaikan menyalurkan kepuasan batinnya, ya siapa tahu juga Mas bisa. Saya kira karya-karya yang berkualitas bukan berarti tidak laku di dunia medsos Mas. Karya berkualitas saya kira juga bisa jutaan viewer gitu. Kemudian iya saya kira iya. Umpamanya contoh ini genre yang lain, umpamanya contoh istilahnya komedi. Itu kan berkualitas juga viewernya. Iya. Karya sastra yang berkualitas saya kira juga banyak viewernya. Malah itu saya kira dapat dua-duanya Mas. Satu bisa berkarya berkualitas, kemudian dari sisi viewer atau jenangnya ini nanti akan mengikuti daripada hanya sekadar viral sekilas sementara dari sisi idealisme, dari sisi istilahnya nilai-nilai itu tidak teraih, kan menjadi persoalan. Oh gitu ya. Gitu Mas. Oke. Terus Mas, ini kemarin itu kan ada sempat heboh juga. Pada tahun-tahun politik ya sebelum Pilpres itu. Ada sastra politik. Sastra yang dipolitiking atau betul. Politik menunggangi sastra gitu. Iya. Itu kalau pendapat Mas Akhir, boleh nggak politik masuk ke dalam dunia sastra sehingga saya nggak tahu akhirnya apakah berkualitas, apa kualitas estetiknya menurun atau tidak? Iya. Ini kan Mas, masing-masing orang memiliki pilihan dan memiliki hak juga Mas. Saya kira sastra politik, sastra apapun itu gitu, monggo-monggo saja. Cuman kalau kemudian ditanyakan Akhir Rusono apakah juga tertarik untuk membincang politik? Saya dulu termasuk orang yang sering menulis gegulitan yang berbau politis Mas. Contohnya satu itu dan Kre Mama itu Jangan nangis Mama. Ibu judulnya Ibu Jerit, anak bengis ibu nangis. Anak bengis itu rakyat Indonesia itu bengis waktu itu, jadi karya udah lama nih Mas. Akhirnya ibu nangis, anak bengis, anak bengis, ibu menangis. Ibu itu Bumi Pertiwi ini, itu satu contoh. Terus kemudian reformasi dulu, tapi nggak tahu seiring dengan berjalannya waktu dan positioning saya, nah orang itu kadang-kala saya sendiri ya, bukan orang saya ini loh Mas, terbatasi oleh saya sebagai abdi dalam nih, abdi dalam, sebagai abdi negara nih, sebagai pegawai negeri sipil gitu. Nah ketika berkarya ternyata tidak bisa semau gue dulu tahun 90-an 7 sampai 2002 yang saya belum masuk pegawai. Ternyata saya itu berarti saya nggak tahu ini makanya kan ini saya menjadi mengikuti posisi saya. Padahal kan harusnya ya pokoknya bebas lah. Idealismenya kalah ya? Iya kalah sama itu ya. Ya mungkin sama betul birokrasi ya. Betul. Tahun di 2000 mungkin tahun banyak nggak seniman yang begitu tuh? Saya kira banyak Mas. Banyak ya. Banyak ya. Tapi di tahun 2028 saya kan sudah pensiun. Jadi 4 tahun lagi saya akan bebas berkarya. Mudah-mudahan diberi usia yang panjang dan kemudian ekstremisme yang ada di dalam pikiran dan hati saya ini masih tetap masih diberi oleh Tuhan itu loh Mas, masih diberikan konsistensi gitu. Jadi tidak berubah setelah pensiun. Jangan-jangan setelah tua usia 58 itu terus kemudian menjadi melemah. Gitu. Tapi kan Mas, secara berarti selama ini kalau misalnya jenengan punya idealisme yang kuat itu dikungkung ya? Dikungkung ya? Dikungkung oleh rasa pangroso. Bukan oleh aturan.
Nah, rosok ala masalah gini justru oleh Pak Rosok iki pas ora yo ketika kemudian saya terlampau ekstrim, terlampau vokal untuk menulis karya yang kemudian terbuka banget gitu. Nggak terkungkung nggak gitu. Kasihan juga. Sekarang Stop, oke. Kalian. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah teknologi juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan masuk ke dalam dunia sastra. Tapi perlu perenungan. Nah, perenungan terhadap nilai-nilai estetika atau apa yang akan dimunculkan dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua, untuk melepaskan membuat karya sastra ternyata tidak mudah. Dia harus berpikir banyak, apalagi contoh seperti dari Mas Adi Rusono, dia masuk dalam satu ranah birokrasi yang akan memberi hubungan dia untuk melepaskan ekspresinya terhadap berbagai halnya. Tapi dia cukup punya dendam nanti kalau dia pensiun dia. Saya pikir itu cukup menarik teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi pada dialog berikutnya. Salam.